Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Afrento dengan NIM 083 2020 0091. Kelas C1 Ekonomi Kelembagaan. Tugas kedua yaitu mengembangkan teori nilai dan pelopornya. Yang pertama yaitu teori nilai objektif. Teori nilai objektif menyelidiki nilai suatu barang dengan barang itu sendiri sebagai objek penelitian. Produsen mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal menilai, karena hal yang menghasilkan barang dan mengetahui proses produksi barang tersebut hingga dapat dijual di pasaran adalah produsen. Dasar-dasar dalam penyelidikan teori nilai objektif adalah: yang pertama, barang yang akan diselidiki; yang kedua, penilaian dari pihak produsen; yang ketiga, apakah barang itu memiliki guna pakai dan guna tukar. Berikutnya itu pelopor-pelopor teori nilai objektif. Yang pertama, ajaran teori nilai biaya produksi menurut Adam Smith. Dalam membuat sebuah benda atau barang maka digunakan modal dan tenaga. Penggunaan dari modal dan tenaga inilah yang menjadi pada barang atau benda tersebut. Yang kedua, ajaran teori nilai biaya produksi tenaga kerja menurut David Ricardo. Jumlah tenaga kerja dapat menentukan nilai barang pada barang tersebut. Tenaga kerja yang dimaksud adalah meliputi tenaga kerja manusia dan alat-alat seperti perkakas dan mesin-mesin. Berikutnya yaitu ajaran teori nilai biaya reproduksi menurut Carey. Menurut Carey, nilai barang harus didasarkan atas biaya produksi, yaitu biaya untuk memproduksi kembali suatu barang. Contohnya, untuk membuat meja belajar diperlukan biaya Rp200.000. Setelah 1 bulan kemudian harga kayu naik, maka diperlukan biaya Rp275.000, sehingga jumlah uang Rp200.000 merupakan biaya reproduksi. Berikutnya itu ajaran teori nilai batas. Teori cari manajer Stanley Jevons dan Leons Wallace tidak saling berhubungan dalam membuat teori guna batas. Teori ini dikembangkan oleh Bohm Warbeck dan von Wieser dan Joseph Schumpeter. Yang berikutnya itu teori nilai subjektif. Beberapa nama yang dikenal sebagai pelopor teori nilai subjektif adalah Hermann Heinrich Gossen dan Karl Menger. Pada teori sebelumnya, teori nilai objektif bahwasanya dinyatakan barang dengan fungsi pakai umum akan bernilai tinggi, namun ada suatu kejanggalan. Dengan contoh, air dengan fungsi pakai tinggi tetap saja bermasalah murah dibanding intan yang justru memiliki fungsi pakai rendah tetapi nilainya besar. Awalnya ini tidak menjadi titik fokus penganut aliran teori ekonomi klasik. Terima kasih.